Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz Iwan karena beliau baru saja kembali dari umroh bersama istri dan Dewan Penasehat, Dewan Syariah, Dewan Pengurus dan jajarannya Pak Haji Didi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah hari Kamis. Saya dikontak oleh Pak Haji Ghafir. Beliau ada ya? Pak Haji ada ya? Pak Hajinya ada? Oh ya, lagi pulang. Saya ditugasi untuk menggantikan Ustadz Ade. Hari ini beliau mohon izin dan menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah semuanya. Dan saya jawab kepada Haji Ghafir insyaallah bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Tapi juga belum tahu tuh temanya apa ya. Saya menjawab paling tidak kalau dalam bahasa Pak Syaukani itu ya nggak ada rotan akar pun jadi. Jadi Ustadz Ade berhalangan, beliau sampaikan kepada Haji Ghafir, tanyakan kepada Dewan Syariah yang lainnya. Jadi ketika disampaikan kepada kami, ya insyaallah siap membersamai kajian subuh kita. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari judulnya agak nyeleneh sedikit. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perspektif yang berbeda. Tapi itu juga sebuah pengakuan bahwa pada dasarnya, pada prinsipnya kita sudah kenal semua. Jadi pada dasarnya apa yang disampaikan oleh ayat suci Al-Quran kepada kita, hadis Nabi kepada kita, dan juga banyak sekali buku-buku dan kitab sirah nabawiyah kepada kita, insya Allah kita sudah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak melalui surah Al-Ahzab 21 tadi kita sudah kenal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi Jadi inilah contoh tauladan al-qudwah bagi kita semuanya. Kitab Syama'il misalnya juga menggambarkan kepada kita bagaimana bentuk tubuh fisik beliau, yang salah satunya digambarkan seperti bulan purnama kekasih Allah. Jadi bulan purnama kekasih Allah. Dan Bapak Ibu, frasa itu dipakai oleh seorang orientalis dari Jerman, Anne Marie Schimmel, menjadi judul bukunya. Jadi bulan purnama sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu orientalis Pak yang menulis bukunya. Nah, kenapa pakai melalui perspektif yang berbeda? Nah, saya mulai dari beberapa diksi, beberapa kata yang mudah-mudahan bisa membuat memori kolektif kita. Ini terutama yang sudah usianya 50-an ke atas deh. Kalau 40 mungkin memorinya nggak dapat barangkali tentang ini. Yang pertama kalau saya sebut, dulu ada tabloid Monitor. Ya Pak ya. Kemudian saya sebut juga yang kedua Salman Rushdie. Ya. Yang ketiga saya sebut juga Charlie Hebdo.
Tiga-tiganya ini di dalam memori kolektif kita, umat Islam, itu kuat sekali. Ingat ya, bapak-bapak dan ibu barangkali. Dan itu semuanya terkait dengan penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya enggak hanya tiga itu juga. Kalau yang usianya lebih sepuh dari saya, Pak Haji barangkali, atau bapak-bapak yang lebih sepuh yang kami hormati, tahun 1968 itu ada seorang sastrawan yang pakai nama Panji Kusmin, itu juga membuat tulisan penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1968, Pak. Dan di Republik ini, waktu itu belum Republik, dan di Indonesia ini yang tercatat pertama kali melakukan penghinaan tertulis ya Bapak dan Ibu, itu pada tahun 1918. Itu ada catatannya, Pak. Itu ada tulisan di sebuah majalah di Surakarta pada tahun 1918. Itu sudah ada penghinaan tertulis terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Pak Haji Gofir kontak saya, terus Jumatnya nanya, Pak, temanya apa? Wah, saya juga belum saya jawab itu. Nah, kebetulan saya sedang agak riset tentang ini. Ya sudah, tentang ini, mumpung masih Rabiul Awal. Bapak Ibu dan jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya maksudkan dengan cara yang berbeda. Puja-puji terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi bagian dari ekspresi cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di luar sana caci maki hinaan terhadap Rasulullah sampai hari ini juga tidak berhenti. Tetapi luar biasanya jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pribadi kita masing-masing, berkurangkah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa yang seperti itu? Berkurangkah kita menyebut nama beliau setiap hari? Bahkan sesungguhnya, apakah kita juga membalas kepada orang-orang tersebut dengan cara yang sama? Menghina Nabi mereka, apalagi menghina Tuhan mereka. Alhamdulillah di dalam tubuh umat Islam itu enggak kejadian penghinaan terhadap Rasulullah sampai hari ini. Dan itu memang dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Sejak zaman Nabi Muhammad hidup pun penghinaan terhadap Rasulullah itu sudah jadi makanan setiap saat. Gila Muhammad itu. Wa ma sahibukum bimajnun. At-Takwir 22. Dukun dia, ahli sihir dia, setan yang ngomong. Wa ma biqauli syaitanir rajim. Bukan. Muhammad itu bukan orang gila, dan apa yang disampaikannya itu bukan dari syaitan yang terkutuk. Jadi sejak beliau hidup, penghinaan itu sudah beliau alami. Tidak hanya lisan, fisik juga berulang-ulang kali. Ditaruh kotoran di atas kepalanya, pulang ke rumah menangis Fatimah melihatnya. Perjalanan ke Mekah dihentikan dan kemudian diminta untuk tidak melanjutkan melaksanakan ibadah haji. Disuruh kembali lagi, minta ditandatangani perjanjian Hudaibiyah. Balik lagi, Pak. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang membaca ya atau mendengar informasi masyarakat internasional tentang banyaknya penghinaan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak hanya sekarang.
dari dulu. Penghinaan terhadap orang yang paling kita cintai, orang yang paling banyak namanya kita sebut tiap hari. Bukan nama anak kita, bukan nama istri kita, kadang-kadang sehari yang paling banyak kita sebut nama Muhammad. Jamaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arswendo Atmowiloto bikin sebuah angket. Siapa orang yang paling berpengaruh di Indonesia? Itu tahun 1990, Pak. Jadi kalau usianya sekarang enggak 50, mungkin enggak dapat tuh. Jadi kalau masih 40, itu tahun 90, Pak. Siapa orang yang paling berpengaruh di Indonesia ini? Pak Harto, Pak, nomor 1. Nabi Muhammad SAW nomor 11 kalau tidak salah. Demonstrasi itu kantor redaksi monitornya dirusak. Kemudian dia minta maaf. Nasrani itu, Pak. Tapi pada tahun 80-an, tepatnya tahun 1989, Ayatullah Ruhollah Khomeini, bukan Khamenei, Khomeini, itu kemudian mengeluarkan fatwa yang setelah itu membuat terjadinya banyak demonstrasi di negara-negara Islam. Dia memfatwakan Salman Rushdie harus dihukum mati. Ini bapak-bapak dan teman-teman jemaah yang mungkin masih ada yang ingat. Kenapa? Karena Salman Rushdie, nah ini Muslim, Pak, cuman kemudian mengaku nggak beragama. Namanya Ahmad Salman Rushdie. Lahirnya di Mumbai, India, Pak. Nah, ini Muslim. Bikin karya sastra. Karya sastranya itu cerita tentang seorang yang namanya Mahon. Seluruh penghinaan terhadap Mahon ini itu ditumpahkan ke situ. Mahon ini, Pak, istilah ini, nama ini kalau dilacak ke belakang sampai ke abad pertengahan, itulah nama yang dipakai oleh Eropa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tradisi intelektual Eropa yang penghinaan dilakukan kepada Nabi Muhammad, itu istilah yang dipakai namanya Mahon. Tokoh sentral di dalam buku Salman Rushdie itu saya masih ingat judulnya The Satanic Verse. Dan saya punya fotokopiannya dulu, Pak. Tahun 80-an itu lagi kuliah. Buku itu tidak boleh beredar di Bredel di Indonesia, tapi fotokopiannya di bawah tanah beredar. Saya dapat waktu itu. Dan itu kemudian menghasilkan demonstrasi luar biasa dan banyak nyawa yang kemudian ya karena demonstrasi itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tahun 2006, 2011, 2020 Charlie Hebdo yang saya sebut tadi itu juga membuat karikatur berulang-ulang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karikatur yang tidak senonoh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan tega bapak-bapak ibu kita melihatnya. Enggak akan tega. Rasulullah di dalam karikatur itu, dalam kartunnya itu dibikin seperti bajingan tengik. Setengik-tengiknya. Sehina-hinanya orang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebencian itu diproduksi terus-menerus sampai saat ini. Tetapi alhamdulillah itu bagi kita tidak banyak juga pengaruhnya. Tadi saya menyebut Panji Kusmin.
Itu 1968. Penghinaan terhadap Rasulullah itu dilakukan dengan cara Rasulullah naik burak Isra Mi'raj. Jadi bikin cerita Pak, karena ini memang karya sastra. Nabi Muhammad naik burak dia Isra Mi'raj. Di tengah perjalanan di angkasa ngelihat, kalau dulu Rusia kan Sputnik ya Pak ya, tandingan Apollo-nya itu. Melihat ada burung besar, burung besi itu. Nanya dia sama Jibril, apa itu Jibril? Ah, itu Sputnik, punya orang Rusia. Orang-orang yang tak bertuhan tapi otaknya cerdas, kata Jibril. Jadi dibikin seperti itu. Tolong hentikan. Nah, ternyata Sputnik itu nggak bisa dihenti, nggak punya remnya. Nah, itu di dalam ceritanya Pak. Tabrakan buruk dengan Sputnik itu. Jatuh dua-duanya. Digambarkan Nabi Muhammad jatuh ke awan. Ngobrol dengan Jibril. Jibril, ini di neraka keberapa ini? Oh, ini bukan neraka, ini Jakarta. Kita di atas Jakarta. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penggambaran yang seperti ini adalah sebuah penghinaan terhadap kita. Itu masuk ke pengadilan jadinya. 1918 yang saya sampaikan tadi, itu juga ada cerita sastra yang dibangun, yang terbit di Surakarta, Solo, yang kemudian menuding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu gemar opium, suka menghisap candu. Bapak dan Ibu, ini 1968, itu bau-bau PKI-nya masih ada Pak, walaupun 66 udah selesai. Itu bau PKI-nya masih kuat. Maka referensinya Sputnik tuh. 1918 PKI kan juga sudah ada Pak. SI merah itu sudah ada. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah orang luar memperlakukan ajaran agama kita. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan. Dan cerita tentang penghinaan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya tahun 2020, 2011, 2006, 1990, Arswendo Atmawiloto, 1968, 1918, sejak dalam penelusuran Karen Armstrong itu sudah dimulai sejak 850 Masehi. Sejauh yang tercatat itu sudah dimulai di Spanyol tahun 850 Masehi. Ceritanya sudah lama sekali Pak. Itu ketika seorang Nasrani itu ditanya oleh seorang Arab, kalau dibanding-bandingkan Muhammad dengan Yesus, dalam keyakinan kita Nabi Isa, mana yang lebih hebat? Itu di ujung pembicaraan itu, akhirnya dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu orang yang tidak bermoral, nggak pantas untuk disebutkan. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya memang dia dihukum mati itu. Dan banyak lagi yang kemudian bersedia menjadi martir untuk dihukum mati atas nama keyakinan dan keimanan Kristennya. Mereka kemudian menjadi martir bagi agama mereka untuk melawan ajaran Islam yang terus berkembang di Spanyol saat itu. Ini 850 itu Spanyol udah dalam kekuasaan Islam Pak. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebencian terhadap Islam diproduksi terus di luar. Penghinaan terhadap Rasulullah selalu diproduksi di luar sana. Tapi jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini, dan silakan dibuka
Di googling aja Bapak dan Ibu. Di dunia sekarang, nama yang paling banyak dipakai adalah nama yang ditempelkan kepada anaknya. Yang paling banyak dipakai di dunia sekarang adalah nama yang di depannya Muhammad. Seluruh dunia, Pak. Penghinaan itu insya Allah tidak berpengaruh kepada kita. Pelecehan itu insya Allah tidak berpengaruh kepada kita. Syahadah yang kita ulang-ulang terus semakin meyakinkan kita. Salawat yang kita ulang-ulang terus tidak akan luruh hanya karena penghinaan-penghinaan itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering juga kalau kita diskusi, kalau kita debat dengan orang lain, dengan teman-teman, kalau ini kadang-kadang ya Bapak dan Ibu, dan ini saya bikin analogi seperti ini untuk menggambarkan kenapa Rasulullah itu menjadi objek penghinaan yang brutal seperti itu. Karena memang analoginya adalah kalau kita debat dengan seseorang dan pada dataran substansi kita nggak bisa lagi menghadapinya. Jadi pada topik yang bersangkutan kita nggak bisa lagi menghadapi argumen-argumennya. Sering larinya ke fisik kan Pak. Sering larinya kepada pelecehan fisik. Pada saat Islam tidak bisa lagi dikritik pada sisi ajarannya. Pada saat ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa lagi dipretelin dari sisi ajaran agamanya, dicarilah pelecehan-pelecehan fisik yang lainnya. Nah, Al-Quran itu kan kitab yang terbuka, Pak. Siapa saja boleh baca. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Itu kitab yang terbuka. Siapa saja bisa baca. Siapa saja boleh pegang. Siapa saja boleh melakukan kajiannya. Siapa saja boleh kritik. Siapa saja boleh coba bikin seperti surah yang ada di dalam Al-Quran itu. Sampai sekarang, tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum ada yang menjawabnya. Belum ada yang sanggup menjawabnya. Sejak zaman Rasulullah sudah ada juga yang mencoba menjawabnya. Apa ya Ustaz? Al-fil, wa ma adraka mal fil. Ketika Al-Quran, ajaran ini tidak bisa dikritik pada kandungan ajarannya, maka kemudian lari ke yang lain. Yang dikritik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak membuat wajah kita enggak nyaman dilihat, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang purnama kekasih Allah, dihina seperti itu. Saya juga akan menyampaikan tidak semua orientalis seperti itu. Tidak semua penulis tentang Nabi Muhammad seperti itu. Memang ada kebencian kepada Islam. Itu diproduksi pertama kali sejauh tercatat ya Bapak dan Ibu. Sejauh tercatat itu sejak 850 Masehi. Kemudian diperparah lagi sejak awal abad ke-11 Perang Salib. Kebencian itu diproduksi lebih, dan Bapak Ibu ingat, mungkin teman-teman yang suka baca kajian-kajian tentang demokrasi, itu ada nama seorang tokoh namanya Voltaire. Itu ungkapan yang selalu diingat dan selalu sering muncul di talk show, itu selalu mengacu kepada dia. Ungkapannya yang paling legendaris itu adalah, ini tentang demokrasi Pak. Ini Voltaire, seorang filosof dari Perancis. Saya tidak sependapat dengan Anda, tetapi hak Anda untuk menyampaikan pandangan yang tidak sependapat dengan saya akan saya perjuangkan sampai tetes darah saya yang terakhir. Itu esensi demokrasi Barat Pak. Dan itu keluar dari
tulisan Voltaire namanya. Tokoh yang sangat demokratis ini, itu juga bagian dari tokoh yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Voltaire ini kalau Bapak dan Ibu punya, dan saya duga beberapa di antara Bapak Ibu punya, buku Mikhail Hart, 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi, dia juga termasuk di antara yang 100 itu. Voltaire itu. Tapi dia penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Sekali lagi, tidak semua orientalis juga begitu. Tidak semua orientalis juga kemudian benci dan suka melakukan penghinaan dan pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melakukan kajian riset tentang Nabi Muhammad malah jadi muslim. Mungkin di rumah juga ada buku beliau, Martin Links, yang akhirnya berubah nama jadi Abu Bakar Sirajuddin. Itu jadi mu'alaf jadinya. Penelusurannya tentang kepribadian Nabi Muhammad, ujungnya adalah dia masuk Islam. Bukunya Sang Nabi. Orientalis yang saya sebut tadi, Anne Mary Schimmel, menulis 30-an, puluhan buku tentang Islam. Salah satunya buku yang saya sebut tadi. Dan dialah utusan Allah, purnama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada dia, Anda ini sudah muslimah apa belum? Ketika wawancara Bapak dan Ibu, dia memang nggak jawab eksplisit. Kalau Anda perhatikan puluhan buku saya terhadap Islam, Anda tahu saya mencintai Islam. Dia nggak sebut dia muslimah, Pak. Dia nggak sebut dia Islam. Kalau Anda perhatikan, Anda baca buku saya tentang Islam itu sudah puluhan. Riset saya tentang Islam banyak sekali. Itu menunjukkan saya mencintai Islam ini. Jadi ada juga yang dengan cara yang objektif, adil dalam menilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan dua lagi, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama juga dari Jerman, Montgomery Watt. Bagi Montgomery Watt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar seorang nabi. Muhammad itu bukan hanya sekedar pembawa ajaran Islam. Bukunya The Prophet and Statesman itu menunjukkan bahwa ini orang, ini anak manusia bukan hanya sekedar seorang nabi. Bukan hanya sekedar orang yang membawa berita, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia adalah statesman. Dia seorang negarawan. Dia seorang leadership yang kuat, yang tangguh sekali. Dan dia katakan, keunggulan Muhammad itu, yang pertama, ini kalau tadi kan penghinaan semua ya Pak ya. Yang pertama, kata Montgomery Watt, Muhammad itu memiliki kemampuan prediktif yang luar biasa. Kejadian yang akan datang, dia bisa secara visioner, kalau bahasa manajemen dan leadership kita sekarang, visioner. Dia bisa tahu arah perjalanan sejarah ke depan. Berdasarkan wahyu tentu juga ada tentang Rum yang kemudian jatuh itu. Tetapi sebagai seorang negarawan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tadi saya menyebut perjanjian Hudaybiyah. Sahabat-sahabat yang lain itu sudah marah, jengkel juga kepada Rasulullah SAW. Onta sudah dibawa banyak sekali, ya berbarengan menuju perjalanan ke Mekah, dihambat oleh kafir Quraisy, diminta bikin perjanjian, nggak boleh memasuki Mekah, kembali Anda dengan rombongan ke Madinah, dihina seperti itu. Rasulullah nggak bergeming, tenang saja Pak. Dalam perspektif Montgomery Watt, itu adalah dia menunjukkan kemampuan prediktifnya yang kuat sekali.
baik, hari ini kita kembali ke Madinah. Tapi waktu penundukan Mekah sudah dekat. Dia balik Pak ke Madinah. Rasulullah balik ke Madinah dengan sahabatnya. Tapi bagi Mongoweriwat itu menunjukkan kesabaran itu. Bereaksi dengan cara yang tenang. Tidak terburu-buru, tidak merasa terhina, menandatangani. Semula ditandatangani dengan Rasulullah, utusan Allah, diprotes. Anda itu bikin perjanjian dengan kami nggak ngakuin Anda sebagai Rasulullah. Jangan bikin namanya di situ Rasulullah, utusan Allah. Bikin Muhammad bin Abdullah saja. Diikuti Pak oleh Muhammad. Sesabar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setenang itu Nabi Muhammad. Dan beliau tidak memaksakan saat itu juga harus kita tembus dan harus ke Mekah. Sama sekali juga tidak. Bagi orang-orang yang memiliki kacamata yang pendek untuk melihat perjalanan ke depan, pasti melihat Nabi Muhammad melakukan blunder. Tunduk kepada kehendak perjanjian itu. Tapi bagi yang visioner, hasilnya adalah Islam seperti hari ini. Seandainya Nabi Muhammad terburu-buru saat itu, emosional saat itu, perjalanan sejarah mungkin akan berbeda. Jadi jamaah semoga dimuliakan Allah. Menurut Montgomery Watt, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya kemampuan prediktif, bisa membaca perkembangan zaman ke depan. Itu yang membuat dia sabar. Bapak dan Ibu, ini saya nggak tahu nih kalau ada yang suka main catur. Tapi biasanya jarang sih. Ya, cuma waktu kecil kan juga suka main catur ya Pak ya. Orang yang main catur itu tahunya hanya satu langkah ke depan saja. Nah, itu jarang menang Pak. Ya Pak ya. Tahunya cuma satu jalan aja. Aku udah letter L ya udah. Wah ini kayaknya menterinya bisa dimakan nih. Langsung dimakan. Nggak tahu skakmat habis itu. Karena langkah yang terbaca hanya satu langkah. Rasulullah membaca 10 langkah, 100 langkah, 1000 langkah. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak hanya sekedar nabi. Kata Montgomery Watt, pengakuan non-muslim ini Pak. Bukan ulama besar dan ini memang tidak muslim, tidak mu'allaf. Tapi dia punya kemampuan prediktif ke depan. Yang kedua, Muhammad itu memiliki kemampuan pengorganisasian teman-temannya yang hebat. Orang sekarang kalau di manajemen bilang teamwork. Kemampuan untuk mengembangkan satu tim yang sangat kuat sekali. Kemampuan membentuk tim yang jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu kan termasuk salah satu yang paling awal masuk Islam. Ali bin Abi Thalib juga sudah ada, Utsman sudah ada. Tapi Rasulullah merasa timnya belum kuat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk di dalam timnya orang yang karakternya seperti Umar bin Khattab. Alhamdulillah kemudian masuk Islam. Kemampuan leadership, membaca kemampuan organisasi dan manajemen leadership teman-temannya yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain, itulah kekuatan Muhammad yang diakui oleh orientalis. Dia mampu mengoptimalkan sahabat-sahabatnya itu. Dia mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari Abu Bakar. Dia mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari Ali bin Abi Thalib. Dia mampu merangsang kemampuan terbaik dari Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Atas dasar apa? Nah, di sini memang jadi kemampuan itu semuanya atas dasar apa? Kalau kata Montgomery Watt memang bukan atas dasar wahyu, Pak. Nah, di situ kita bersimpang jalan dengan beliau. Istilahnya adalah Muhammad memiliki kemampuan seperti filosof,
seperti kreator-kreator besar di muka bumi ini. Dia sebut istilahnya imajinasi kreatif. Muhammad itu memiliki kemampuan imajinasi kreatif yang luar biasa sekali. Jadi bagi dia, ya itu karena kemampuan imajinasi kreatif itu. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dan ini yang paling populer. Ya, saya singgung sedikit karena udah pasti sering sekali diulang-ulang oleh para ustadz kita, oleh para ulama kita, oleh para kiai kita. Michael Hart, nah yang ini Yahudi Pak. Ini bukan Muslim, bukan Nasrani. Michael Hart ini Yahudi. Nah ini nggak masuk Islam juga. Tapi bukunya kan sangat populer sekali. 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi. Kenapa dan dia sudah tahu sebagai Yahudi, sebagai scholarship, sebagai seorang scholar yang kemudian menerbitkan buku itu, resikonya bagi dia udah tahu. Tapi dia punya argumen yang kuat. Kenapa meletakkan Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di muka bumi yang pernah ada? Karena Muhammad tidak hanya sekedar bisa merubah semenanjung Arab Saudi saat itu, tapi perubahan yang dibawa tidak berhenti sampai saat ini. Perubahan itu juga tidak hanya pada aspek fisik, material, sains, tetapi yang paling penting juga dari sisi agamanya sendiri. Kalau bahasa kita, keberhasilan Muhammad dunia akhirat. Yesus di bawah Nabi Muhammad karena agama Nasrani, penganutnya memang lebih banyak daripada Muslim kan Pak. Tapi pengaruhnya hanya pada religiusitasnya saja. Karena agama Nasrani tidak berimpak kepada pengembangan sains, justru sering kontras dengan sains modern. Islam tidak. Inilah agama yang pengaruhnya nggak pernah berhenti sampai hari ini. Inilah orang yang tidak hanya berpengaruh pada level agama saja, tapi juga pada level sains, kebudayaan, dan seterusnya. Jamaah semoga dimuliakan Allah, penghinaan terhadap Rasulullah tidak pernah akan mengurangi sedikit pun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru akan menguatkan terus, syahadah kita kumandangkan terus, salawat terus menerus. Impactnya apa jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Penghinaan-penghinaan itu efeknya juga salah satunya orang yang non muslim tertarik, ini benar nggak sih Muhammad itu kayak gitu? Akhirnya kan baca Pak. Ini benar nggak sih Al-Quran itu kayak gitu? Akhirnya kan baca Pak. Baca akhirnya jadi mu'allaf. Itu jadi tren hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya dapat bocoran nih Pak. Mana harus benar ya? Ada sarapannya nggak Pak Haji? Nah, sarapannya oh iya. Jadi sarapan pagi di rumah masing-masing, bapak-bapak dan ibu. Saya dapat bocorannya tadi malam. Ah yang benar, ini jangan-jangan gara-gara saya ceramah ditiadakan sarapan pagi. Oh enggak Pak, enggak. Beneran ini karena udah direncanakan. Jadi direncanakan kalau saya yang ceramah enggak ada sarapan paginya Pak. Enggak, karena ada hal yang lain. Makasih Pak Haji Didi. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Jamasari. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Selanjutnya mungkin sebelum ditutup dengan doa, apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Jamasari kepada para jamaah, saya persilakan.
Silakan Pak bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Ki Panji Kusmin tadi itu Pak, itu saya sedikit menambahkan, itu dalam buku Heboh Sastra tahun 68 itu Pak. Nah, Ki Panji Kusmin juga tidak sekedar menghina Rasul saat itu Pak, Allah pun dia hina dengan berkacamata dalam cerpennya. Cerpennya itu Langit Makin Mendung namanya Pak. Nah, tapi yang kemudian Ki Panji Kusmin ini nama aslinya kan Habib Yasin, Hans Bague Yasin. Setelah itu karena tidak ada hujatan dari masyarakat, dia hanya dipenjara katanya Pak. Setelah itu dia masuk Islam, benar atau tidak itu Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Bapak dan Ibu, Habib Yasin, Hans Bague Yasin ya. Dia kemudian menulis Al-Quran yang puitis itu. Dia membaca sebagaimana kita membaca terjemahan Al-Quran. Itu terjemahan Departemen Agama itu menurut dia, karena dia kan sastrawan ya, kaku sekali. Dan dia sebagai sastrawan, saya mulai dari ujung ya Pak Edi ya. Sebagai sastrawan dia merasa terpanggil untuk membuat terjemahan yang puitis. Dan dia punya akhirnya terjemahan Al-Quran yang puitis itu. Hans Bague Yasin itu Muslim, dan dia kemudian mempertanggungjawabkan itu bukan sebagai orang yang menulis Pak. Panji Kusmin itu nama samaran. Jadi biasa kalau para penulis sastra itu mereka nggak selalu menuliskan nama aslinya. Jadi PK Panji Kusmin itu nama samaran yang dia pakai untuk, bisa jadi dia memang sudah memperkirakan, mengkalkulasikan tulisan ini akan jadi masalah. Tetapi redaktur kan harus bertanggung jawab Pak. Siapa redaktur majalah itu? Hans Bague Yasin. Ketika di pengadilan ditanya oleh siapa Panji Kusmin itu, karena di dalam dunia jurnalis kan berlaku kaidah ya Pak ya, Bapak dan Ibu, kalau sudah pakai nama samaran haram hukumnya menyebutkan nama aslinya Pak. Dan dia tidak pernah menyebutkan nama aslinya kecuali satu kali. Dia sampaikan kepada temannya itu mengaku bahwa Yasin sudah ngasih tahu saya namanya, orangnya orang Sumatera atau Jawa gitu. Dia kasih clue, tapi kemudian ketika dikonfirmasi lagi orangnya udah sakit. Jadi ini nama nggak jelas Pak sebetulnya jadinya. Jadi Panji Kusmin itu nama samaran yang dipakai oleh salah seorang sastrawan yang nggak diketahui identitasnya. Yasin itu dihukum di Medan, di kampungnya Pak Edi itu. Jadi dihukumnya di sana dan kemudian dijatuhi hukum dan dia masuk penjara Pak. Redaktur masuk penjara dan dia bertanggung jawab untuk itu. Dan dia Muslim Pak, Hans Bague Yasin itu. Jadi ini memang dalam dunia jurnalistik berlaku prinsip seperti itu. Dan Yasin memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik itu. Seandainya dia, kalau dia sebut nama kan dikejar Pak itu. Yang dihukum kan penulisnya nantinya. Dia masang badan nanti itu. Begitu apanya, integritas dia sebagai seorang jurnalis dalam konteks itu ya Pak Edi ya. Makasih banyak Pak Edi. Ya, bagi bapak-bapak para jamaah atau ibu-ibu yang ingin bertanya, selanjutnya dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada penasehat DKM dan tokoh-tokoh masyarakat, saya mau menanyakan
apakah di At-Taqwa itu ada Baitul Mal untuk warga? Dibentuk Baitul Mal. Jadi nanti ada buat orang, kayak pernah saya dengar orang yang ngontrak baru meninggal langsung sodorin tagihan kubur. Nah, satu, yang kedua juga nanti buat Baitul Mal itu akan muncul banyak sosialnya. Mungkin sekarang masih udah ada orang yang sakit jenguk sama orang jamaah masjid. Itu alhamdulillah udah ada. Itu aja Pak, saya menanyakan apa udah ada Baitul Mal di At-Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak Baihaqi. Secara resmi ya Pak Haji Didi ya, Pak Ustadz ya. Secara resmi dengan nomenklatur Baitul Mal kita memang belum punya Pak Bay. Tapi prinsip-prinsip Baitul Malnya insya Allah seingat dan pengetahuan saya insya Allah kita jalankan. Jadi dalam pengertian ada dana infak, sedekah dan zakat yang terhimpun itu sudah ada. Mungkin harapan Pak Bay dan jamaah bisa nggak dikelola lebih besar lagi dan seterusnya, kepedulian terhadap sesama insya Allah. Ini kalau saya nggak salah dari yang kedua kali saya dengar dari Pak Baihaqi. Harapan itu bagus sekali dan insya Allah kami di Dewan Syariah, Dewan Penasihat dan pengurus sangat memperhatikan hal ini. Tapi sesungguhnya prinsip-prinsip dari Baitul Mal sesuai dengan kemampuan kita, karena kita memang sudah menghimpun dana dari masyarakat, ya zakat, infak, sedekah kan sudah, kurban juga sudah, prinsip-prinsipnya sudah kita tunaikan, sudah kita jalankan. Tapi tentu harapan lebih baik, insya Allah juga akan kita lanjutkan dan kembangkan. Saya ingin garis bawahi sedikit, Bapak-bapak dan Ibu, di Singapura Pak, Singapura itu kan bukan negara Islam, juga bukan negara Muslim. Ya kalau negara Islam itu kan dia declare ini negara Islam gitu, seperti Arab Saudi. Kalau negara Muslim itu seperti Indonesia, ini bukan negara Islam, tapi demografinya ya 85% Muslim, jadi ini negara Muslim sebetulnya. Singapura itu enggak dua-duanya, enggak negara Islam, enggak juga negara Muslim. Melayunya udah tinggal minoritas di pinggir-pinggiran, yang menguasai adalah Cina semua. Tapi, nah ini kaitannya dengan harapan Pak Baihaqi tadi. Saya lupa mallnya Pak, seperti Pondok Indah Mall itu Pak. Nah, cari saja Pak, di Google ada. Muslim di Singapura betapapun kecilnya, mereka punya mall yang dibiayai dengan dana wakaf. Di Singapura itu Pak, yang dibangun dari dana wakaf biasanya kan 4M, 3M ya Pak ya. Makam untuk beli tanah, masjid, dan madrasah. Singapura umat Islamnya melakukan loncatan yang luar biasa. Dana wakaf dibeli mall Pak. Mallnya kan kemudian disewa orang. Keuntungannya terus menerus itulah yang kemudian dibagikan kepada fakir, miskin. Dan itu boleh Pak. Saya hanya menyampaikan satu info bahwa harapan itu tadi insya Allah juga menjadi mimpi kolektif kita. Dan itu ada di Singapura. Sudah lama Pak itu. Itu agak menggelitik juga bagi kita semua. Nah insya Allah dengan kekuatan kolektif kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita juga bisa mewujudkan hal itu. Tapi prinsip-prinsipnya saya sangat yakin sekali. Kemarin saya lihat di WAG kita, Ustadz Yayat sakit, Pak Didi dengan teman-teman, satu lagi, siapa Pak Didi? Yayat juga ya? Wah yang bernama Yayat ya? Ditandain tuh Pak Didi, bulan apa bulannya? Rabiul Awal ya? Nah, Rabiul Awal Yayat 2 sakit, dan pengurus masjid dengan segala kerendahan hati dan bagian dari pengabdian kepedulian sosial sudah datang kepada insya Allah ini jadi tradisi bagi kita. Bapak dan Ibu, sekali lagi
pagi hari ini, silakan sarapan di kediaman masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampai kita pada penghujung acara. Sebelumnya kami atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada pagi hari ini kita tidak menyiapkan sarapan pagi dikarenakan ibu-ibu sedang sibuk untuk mengadakan lomba di RDM. Jadi bapak-bapak semuanya bisa sarapan paginya di rumah masing-masing. Sebelumnya juga untuk acara selanjutnya ialah ditutup dengan doa. Mungkin untuk doanya mungkin dipimpin oleh Ustaz Iwan. Pada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wadkhilhum jannataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi malina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian bapak-bapak maupun ibu-ibu yang dapat hadir pada kajian hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan amal ibadah bagi kita semuanya. Dan apabila dalam penyampaian ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.